Siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Baiklah, selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas soal SPLTP dengan metode determinasi cara sarus. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja masuk di pembahasan soal. Nah, ini adalah soal dari SPLTP yang akan kita kerjakan. Di sini kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti di video sebelumnya tentang cara menyelesaikan SPLTP dengan determinan cara sarus sudah pernah kita bahas. Nah, di sini kita akan menjawab soal yang berbeda dengan cara determinan menggunakan metode sarus ini. Jadi langkah penyelesaian pertama, kita ubah SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel dari soal ini ke bentuk matriks determinan dengan rumus D sama dengan matriks determinan dengan elemen-elemen di dalamnya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, di mana ABC ini adalah koefisien-koefisien dari variabel X, Y, dan Z pada persamaan linear yang pertama, yaitu 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 10. Kemudian D, E, F ini adalah koefisien-koefisien dari variabel X, Y, dan Z pada persamaan linear yang kedua, yaitu 3X tambah 2Y kurang Z sama dengan 9. Kemudian GHI ini adalah koefisien-koefisien dari variabel X dan Y. Koefisien-koefisien dari variabel X, Y, dan Z pada persamaan linear yang ketiga, yaitu X tambah Y dikurang 3Z sama dengan 0. Sehingga diperoleh angka 2, negatif 1, 1, di mana 2 ini adalah koefisien dari X, kemudian negatif 1 ini koefisien dari Y, kemudian 1 ini koefisien dari Z pada persamaan linear yang pertama. Kemudian pada baris kedua 3, 2, negatif 1. Angka 3 ini koefisien dari variabel X, angka 2 ini koefisien dari variabel Y, negatif 1 ini koefisien dari variabel Z pada persamaan linear yang kedua. Kemudian 1, 1, negatif 3, satunya ini merupakan koefisien dari variabel X, satu yang kedua ini adalah koefisien dari variabel Y, negatif 3 ini koefisien dari variabel Z pada persamaan linear yang ketiga. Bisa dipahami ya. Setelah kita buatkan matriks determinannya, kita cari nilai determinannya dengan cara sarus dengan menggunakan alur perkalian matriks seperti yang ditunjukkan dengan anak panah yang berwarna merah dan biru ini. Anak panah yang berwarna merah dari kiri atas ke kanan bawah ini kita kalikan koefisien-koefisiennya, kemudian kita jumlahkan. Kemudian alur panah dari kanan atas ke kiri bawah yang berwarna biru ini kemudian nanti kita kalikan, kemudian kita gunakan tanda minus di depannya atau dikurangkannya seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan atau kita substitusikan nilai-nilai dari koefisien yang diwakili dengan huruf-huruf tadi, sehingga kita peroleh 2, negatif 1, 1, kemudian 3, 2, negatif 1, 1, 1, negatif 3. Jadi ini adalah bentuk matriks determinannya yang sudah kita dapatkan sebelumnya sesuai dengan rumus matriks determinan. Kemudian yang berwarna kuning ini kita tulis elemen pada kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 kan 2, 3, 1, kemudian kolom 2 negatif 1, 2, 1. Jadi tulis lagi karena kita mau menggunakan metode sarus. Jadi polanya nanti mengikuti anak panah
yang berwarna merah tadi sama yang berwarna biru, sehingga kita peroleh nilai determinan atau D sama dengan, jadi kita ingat kalikannya dari kiri atas ke kanan bawah ya, mulai dari 2 kali 2 kali negatif 3, kemudian kita gunakan tanda tambah, ditambah negatif 1 kali negatif 1 kali 1, kemudian ditambah lagi 1 kali 3 kali 1. Sekarang kita lakukan arah yang sebaliknya, dari kanan atas ke kiri bawah, jadi 1 kali 2 kali 1, jadi kita kasihkan tanda minus di depannya, kemudian kita kurangkan lagi dengan 1 kali negatif 1 kali 2, kemudian kurang lagi negatif 3 kali 3 kali negatif 1, jadi seperti ini. Kemudian kita hitung 2 kali 2 kali negatif 3, ini kan hasilnya negatif 12, 2 kali 2 4, 4 kali negatif 3 negatif 12. Kemudian negatif 1 kali negatif 1 kali 1, min kali min di sini hasilnya positif, jadi positif 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian 1 kali 3 kali 1, ini hasilnya 3. Kemudian dikurang 1 kali 2 kali 1, jadi hasilnya dikurang 2. Kemudian kurang lagi 1 kali negatif 1 kali 2, di sini min 1 kali min 1, hasilnya positif kali 2 jadi positif 2. Kemudian kurang lagi min 3 kali 3 kali min 1, ini min 3 dengan min 1 kan hasilnya positif 3, dikali 3 hasilnya 9, jadi dikurang 9. Jadi min 12 tambah 1 tambah 3 kurang 2 tambah 2 kurang 9, itu hasilnya sama dengan negatif 17. Itu adalah nilai dari determinan D. Kemudian kita cari lagi determinan X dengan rumus seperti ini. Kemudian PQR ini adalah konstanta dari SPLTP yang ada di soal. Jadi 10, 9, 0, ini adalah nilai PQR. Jadi nilai konstantanya kalau saya tunjukkan pada persamaan sistem persamaan linear 3 variabelnya, jadi yang telah sama dengan ini yang di ruas kanan 10, 9, 0, ini adalah konstanta karena tidak diikuti oleh variabel, jadi itulah nilai PQR nya. Kemudian setelah kita substitusikan nilai-nilainya, kita peroleh bentuk matriks determinan seperti ini. Kemudian kita kalikan dan jumlahkan, atau kita kalikan baru kita kurangkan dengan cara sarus tadi, mulai dari kiri atas ke kanan bawah. 10 kali 2 kali negatif 3 ditambah negatif 1 kali negatif 1 kali 0 ditambah 1 kali 9 kali 1. Kemudian kita kalikan lagi dari kanan atas ke kiri bawah, jadi dikurang 0 kali 2 kali 1 dikurang 1 kali negatif 1 kali 10 dikurang negatif 3 kali 9 kali negatif 1. 10 kali 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 60, negatif 1 kali negatif 1 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 9 kali 1 hasilnya 9, 0 kali 2 kali 1 hasilnya 0, jadi dikurang 0, negatif 1 kali negatif 1 kali 10 hasilnya positif 10, kemudian dikurang dalam kurung negatif 3 kali 9 kali negatif 1, ini hasilnya negatif 27. Jadi negatif 60 tambah 0 tambah 9 dikurang 0 ditambah 10 dikurang 27 hasilnya negatif 68. Itulah nilai dari determinan X. Lanjut lagi kita cari determinan Y dengan rumus matriks determinan seperti ini. Kemudian kita peroleh bentuk matriks determinannya seperti ini. Kemudian kita kalikan atau kita kurangkan alur perkaliannya dengan cara sarus, mulai dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi 2 kali 9 kali negatif 3 ditambah 10 kali negatif 1 kali 1 tambah 1 kali 3 kali 0. Kemudian kita
lakukan arah yang sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi 1 kali 9 kali 1, jangan lupa kita gunakan tanda minus di depannya, tanda kurang ya. Kemudian kurang lagi 0 kali negatif 1 kali 2, kurang lagi negatif 3 kali 3 kali 10. 2 kali 9 kali negatif 3 hasilnya negatif 54. 10 kali negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 10. 1 kali 3 kali 0 hasilnya 0. Kemudian sekarang pengurangannya. 1 kali 9 kali 1 hasilnya 9, jadi kurang 9. Kemudian 0 kali negatif 1 kali 2 hasilnya 0, jadi dikurang 0. Kemudian negatif 3 kali 3 kali 10 hasilnya negatif 90. Kemudian dikalikan lagi dengan minus, hasilnya positif 90. Jadi kita peroleh min 54 dikurang 10 tambah 0 kurang 9 dikurang 0 tambah 90 hasilnya positif 17. Itulah nilai dari determinan Y. Lanjut lagi kita cari determinan dari Z dengan rumus matriks determinan sebagai berikut, sehingga bentuk matriks determinannya adalah seperti ini. Sekarang kita gunakan cara sarus, mulai dari kiri atas ke kanan bawah. 2 kali 2 kali 0 ditambah negatif 1 kali 9 kali 1 tambah 10 kali 3 kali 1. Kemudian kita lakukan arah yang sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi dikurang 1 kali 2 kali 10 dikurang 1 kali 9 kali 2 kurang 0 kali 3 kali negatif 1. 2 kali 2 kali 0 hasilnya 0. Negatif 1 kali 9 kali 1 hasilnya negatif 9. Kemudian 10 kali 3 kali 1 hasilnya 30. Jadi tambah 30. Kemudian lakukan arah sebaliknya tadi. Yang di sini kita gunakan tanda minus ya. Jadi 1 kali 2 kali 10 ini hasilnya 20, jadi negatif 20. 1 kali 9 kali 2 18, jadi kurang 18. 0 kali 3 kali negatif 1 hasilnya 0, jadi kurang 0. 0 dikurang 9 ditambah 30 dikurang 20 kurang 18 kurang 0, ini hasilnya negatif 17. Itulah nilai dari determinan matriks Z. Langkah terakhir kita cari nilai X, Y, dan Z dengan rumus sebagai berikut. Variabel X dapat ditentukan dengan rumus dx per d atau determinan matriks X per determinan. Jadi sama dengan negatif 68 per negatif 17, hasilnya 4. Jadi nilai X sama dengan 4. Kemudian variabel Y ditentukan dengan rumus dy per d atau determinan matriks Y per d determinan. Jadi sama dengan 17 per negatif 17, hasilnya negatif 1. Jadi Y sama dengan negatif 1. Kemudian Z kita tentukan dengan rumus determinan Z per determinan atau determinan matriks Z per determinan. Jadi sama dengan negatif 17 per negatif 17, hasilnya 1. Jadi itulah nilai Z-nya. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung kurawal 4, negatif 1, dan 1. Jadi jangan lupa kalau kita menuliskan himpunan penyelesaian itu menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Jangan kurung biasa, kurung siku, atau kurung yang lain. Jadi kurungnya hanya satu, yaitu kurung kurawal seperti ini. Kemudian gunakan tanda koma untuk memisahkan nilai X, Y, dan Z. Jangan lupa juga kalian urut nilainya dari X, Y, dan Z. Jadi cukup sekian siswa-siswi sekalian pembahasan soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinasi cara sarus. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.